Gambar sangat penting artinya bagi seorang pekerja tukang batu. Oleh karenanya, seorang pekerja tukang batu dituntut untuk dapat membaca gambar. Hal ini penting agar pekerjaan di lapangan dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jika terdapat kesalahan, dapat segera diketahui dan diperbaiki. Dengan gambar, pekerja dapat menghitung besarnya volume bahan dan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam merencanakan pekerjaan. Demikianlah telah dijelaskan tentang cara membaca gambar, semoga bermanfaat. Spesi adalah bahan campuran yang digunakan sebagai bahan perekat dalam pekerjaan pasangan batu bata, sehingga terbentuk suatu pasangan yang kokoh. Spesi yang digunakan untuk pekerjaan bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Spesi dapat dikerjakan dalam keadaan plastis. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat spesi adalah: pertama, kapur. Kapur adalah bahan dasar untuk membuat campuran yang mempunyai sifat hidrolis, yaitu apabila diaduk dengan air akan mengeras dalam beberapa saat. Karenanya, kapur sangat baik sebagai bahan perekat. Kedua, pasir adalah bahan dasar untuk membuat campuran yang berfungsi sebagai bahan pencegah penyusutan berlebih. Ketiga, semen. Semen atau semen Portland merupakan bahan perekat yang mempunyai sifat-sifat hidrasi yang baik atau cepat mengeras saat bereaksi dengan air dan udara. Butirannya halus, banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan acian. Air adalah bahan yang mudah didapat. Namun demikian, air yang digunakan bukan air sembarangan, yang tentu akan berpengaruh terhadap kekuatan adukan. Setidaknya air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, dan bahan organik lainnya. Sedangkan bahan yang lain yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan batu adalah bata merah dan batu kali. Demikianlah telah dijelaskan tentang penyiapan bahan bagi pekerja tukang batu. Semoga bermanfaat. Pondasi merupakan pendukung konstruksi bagian atas. Untuk itu pondasi harus kuat. Nah, untuk mendapatkan pondasi yang kuat, ikutilah langkah kerja seperti berikut ini. Dalam tayangan berikut akan dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan pondasi. Pertama, pekerjaan pemasangan boplang. Boplang atau papan duga adalah papan yang dipasang pada patok-patok di sekeliling rencana bangunan. Tujuannya adalah: pertama, untuk mengukur tinggi duga lantai dari bangunan. Kedua, untuk menentukan lebar galian pondasi. Dan ketiga, untuk menentukan bangunan. Langkah pemasangan boplang. Persiapan papan boplang berukuran 2/20 dengan sisi bagian atas harus diketam rata serta lurus. Persiapan patok dari usuk 5/7 yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang papan boplang. Menentukan as bangunan. Pasang patok pada kedua sisi terluar bangunan sebagai panduan untuk menarik benang, dan benang ini sebagai as bangunan. Tarik benang dari kedua patok tersebut setelah memeriksa kedudukan mendatarnya pada kedua patok tersebut. Kemudian, pasang patok tegak lurus terhadap patok pertama dan tarik benang sambil kontrol siku dengan alat siku atau metode Pythagoras. Demikian selanjutnya hingga terdapat tarikan benang untuk as bangunan. Memasang papan boplang. Tempatkan papan boplang untuk menghubungkan kedua patok tersebut dengan atau menambah patok sesuai kebutuhan rencana pondasi dengan jarak 1 sampai dengan 1,5 meter dari bangunan.
Tempatkan patok-patok pada sisi bangunan yang lain dan harus tegak lurus pada sisi bangunan yang telah dipasang papan boplang sebelumnya. Apabila bangunan berbentuk persegi, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengukur panjang diagonal antara patok. Pasang papan penduga untuk menghubungkan semua patok-patok dan periksa kedudukan datarnya. Selanjutnya, mengukur as bangunan pada papan boplang dengan memberi tanda panah dan ukuran pondasi sesuai ukuran yang telah direncanakan, kemudian diberi paku. Untuk rencana bangunan yang mempunyai variasi tinggi lantai dapat dilakukan dengan memodifikasi dari sistem boplang utama. Penggalian pondasi. Setelah didapat ukuran pondasi, kemudian lakukan penggalian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Bekas tanah galian dibuang di luar boplang atau di dalam bangunan, tidak jauh dari lubang galian, yang nantinya tanah galian akan digunakan kembali untuk tanah uruk. Langkah pemasangan pondasi. Membuat profil pondasi dengan kayu ukuran 3/5 sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Kemudian tarik benang pada bagian atas dan bawah sebagai panduan pemasangan batu kali. Memberikan lapisan pasir dengan tebal kurang lebih 15 hingga 20 cm yang berfungsi sebagai aliran air. Susun batu yang besar pada bagian bawah, kemudian diisi dengan pasir dan disiram air untuk proses pemadatan. Pasang batu kali di atasnya menggunakan spesi secara beraturan menurut kaidah pemasangan pondasi yang benar. Cek kembali jangan sampai ada rongga atau celah yang tidak terisi spesi. Lakukan pengukuran kembali pada bagian kanan kiri pondasi yang kosong dengan tanah galian dan padatkan. Demikian telah dijelaskan tentang pekerjaan pondasi. Semoga bermanfaat. Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, pastikan bahwa profil harus sudah terpasang dengan baik. Profil harus rata, dipasang dengan kokoh, dan benar-benar tegak lurus. Periksalah setiap akan memulai pekerjaan pasangan. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan pada tempat yang sesuai dengan tidak ada waktu yang terbuang. Gunakan pakaian kerja sesuai dengan peraturan keselamatan kerja. Tempatkan tempat adukan dan alat-alat yang lain pada tempatnya. Mulailah melakukan pekerjaan dengan urutan sebagai berikut. Rendamlah batu bata ke dalam air terlebih dahulu hingga jenuh air, yang ditandai tidak adanya gelembung udara yang keluar dari air. Kemudian tiriskan. Pasanglah benang pada kedua profil sebagai pelurus pasangan tembok, mulai dari lapisan pertama dan seterusnya. Pada saat meletakkan adukan, usahakan tangan kiri telah memegang bata yang akan dipasang, dan pada bagian kepala sudah diberi spesi sebagai siar tegak. Pastikan bahwa pemasangan akan dilakukan dengan berjalan maju atau mundur, sehingga pekerja dapat mengerjakan dengan baik. Pasang bata dengan posisi mendatar sambil ditekan, kemudian dipukul-pukul dengan ujung cetok hingga rata dengan benang acuan pasangan bata. Ambil sisa tumpahan adukan dan kembalikan ke tempatnya. Periksalah setiap selesai pemasangan agar segera diketahui kesalahannya dan rapikan siar tegak dan datar. Periksalah sekali lagi untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai. Pemasangan kusen dan rolak. Hentikan pemasangan batu bata hingga rencana ketinggian lubang jendela yang telah ditentukan. Kemudian tentukan posisi lubang jendela.
di mana akan dipasang rolak serta dipasang kusen jendela di sisi yang lain. Periksa ketegaan serta kelurusannya dengan dibantu tarikan benang dan skur dari kayu. Pengecoran kolom praktis dilakukan setelah pemasangan bata mencapai ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Langkah kerja pemasangan rolak. Style bekasting rolak dengan toleransi 2,5 mm pada sisi kanan dan kiri. Tentukan titik pusat lingkaran dengan memasang papan pembantu dari titik puncak lengkungan sesuai radius yang telah ditentukan. Pada titik sumbu dipasang paku dan jarak yang ditentukan pada sisi kanan kiri juga dipasang paku dengan maksud untuk pemotongan bata bagian kiri dan kanan. Pasang rolak sesuai jumlah yang ditentukan. Pemasangan rolak dapat dimulai dari kanan atau kiri secara bergantian. Usahakan pemasangan batu bata terakhir pada bagian puncak pasangan rolak. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah pekerjaan pemasangan batu bata. Semoga bermanfaat. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan langkah-langkah pekerjaan plesteran, yaitu langkah persiapan, langkah plesteran, dan langkah pekerjaan acian. Tahap persiapan. Langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan adalah: langkah 1, bersihkan dinding pasangan dari kotoran dengan menggunakan sikat pembersih atau sapu lidi. Langkah 2, lakukan pembahasan dinding dengan cara menguas atau menyiram air. Hal ini agar adukan tidak cepat kering yang berakibat daya rekat berkurang. Bila dinding sudah dianggap cukup bersih dan basah. Yang ketiga adalah siapkan adukan dalam wadah dan dekatkan dengan lokasi pekerjaan. Tahap pekerjaan plesteran. Tahap pekerjaan plesteran terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Membuat lajur-lajur atau kepala plesteran dengan tebal sesuai dengan rencana. Bagi pekerja yang menggunakan tangan kanan, sebaiknya dimulai dari sebelah kiri. Sedangkan yang bekerja dengan tangan kiri dimulai dari sebelah kanan. Setelah lajur-lajur selesai dibuat dan mengeras, isilah dengan plesteran. Cara mengisi plesteran ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan atau melemparkan adukan. Ingat bahwa plesteran harus dipasang dari bawah ke atas dan secara tumpang lapis. Bila masih ditemukan cekungan dalam plesteran, isi kembali dengan adukan yang sedikit lebih encer. Kemudian ratakan dengan mister perata atau langsung dengan roskam kayu. Lanjutkan pekerjaan ini sesuai urutan hingga selesai dalam satu bidang. Plesteran sangat cepat kering. Usahakan memplester pada bidang yang tidak terkena sinar matahari atau mulailah pada pagi hari di bagian yang belum terkena sinar matahari. Tahap pekerjaan acian. Bila pekerjaan plesteran sudah selesai, mulailah dengan pekerjaan acian. Sebelum plesteran diaci, akan lebih baik plesteran dibersihkan dahulu dengan menggunakan sikat basah. Dengan menggunakan roskam besi, adukan semen diratakan pada plesteran dari arah bawah ke atas sambil ditekan dengan tebal 1 mm. Bila sudah mencapai lebar tertentu, acian digosok dengan roskam kayu dengan gerakan melingkar. Untuk menghaluskan permukaan acian digunakan roskam besi penghalus dengan gerakan searah dari bawah ke atas. Selesaikan pekerjaan ini setiap bidang agar tidak terlihat sambungan. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan plesteran. Semoga bermanfaat. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan tentang pekerjaan lantai. Secara fungsi, lantai berfungsi untuk menahan naiknya air muka tanah ke permukaan lantai atau mencegah perembesan.
lantai berfungsi untuk menahan beban benda-benda yang diletakkan di atasnya. Langkah-langkah pemasangan. Sebelum ubin terpasang, terlebih dahulu bidang lantai yang akan diberi ubin dibersihkan dahulu. Berikan lapisan pasir setebal 15-20 cm atau 20-25 cm. Kemudian padatkan. Bila lantai yang akan diberi ubin merupakan halus atau licin, sebaiknya dibuat kasar terlebih dahulu, kemudian dibersihkan. Tentukan titik duga lantai kurang lebih 1 meter di atasnya. Siapkan bahan dan alat lainnya. Mulailah memasang ubin pada tiap-tiap sudut ruangan sesuai tinggi muka lantai yang direncanakan. Kosongkan dengan jarak 1 ubin dari tepi dinding. Hal ini untuk ruang gerak dan penempatan papan penduga. Selanjutnya pasangan ubin pada ruang yang relatif jauh dari pintu. Hal ini agar ubin yang baru terpasang tidak terganggu setelah pemasangan. Bila bagian tengah sudah selesai, maka papan penduga boleh dicabut. Kemudian pemasangan selanjutnya dapat dilakukan dengan water pass. Selesaikan bagian tepi yang belum terpasang. Bila seluruh bagian sudah terpasang, lakukan pengisian nut dengan bahan pengisi nut buatan pabrik atau dengan sisa bubur semen yang ada. Langkah terakhir, periksalah seluruh celah-celah apakah sudah terisi seluruhnya. Kemudian lakukan pembersihan dengan kain lap basah dengan arah diagonal dari posisi nut. Pasanglah papan yang bersih untuk tempat berjalan agar tidak merubah kedudukan keramik atau berilah tanda. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan lantai. Semoga bermanfaat.